Kalau kita bicara soal solusi perubahan iklim, ya pikiran kita seringnya langsung ke teknologi canggih, ya kan? Tapi gimana kalau revolusi yang sebenarnya itu terjadi persis di bawah kaki kita? Hari ini kita bakal bongkar rahasia luar biasa yang tersimpan di dalam tanah. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Coba deh Anda bayangin, kalau solusi buat salah satu masalah terbesar di planet ini ternyata bukan roket atau mesin super canggih, tapi ya tanah pertanian kita sendiri. Dan ini dia kuncinya. Selama ini, beberapa cara kita bertani justru malah melepas karbon ke udara. Tanah jadi sumber masalah. Tapi, penelitian terbaru ini ngasih lihat gimana cara membalikkan keadaan, mengubah tanah jadi semacam spons karbon raksasa jadi penyerap masalah. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu paham dulu nih, masalahnya itu apa sih sebenarnya? Jadi, ada sebuah proses yang tanpa kita sadari, itu tuh udah ngebocorin karbon dalam jumlah besar dari tanah ke atmosfer. Ceritanya begini, sawah dengan kondisi tanahnya yang basah dan tergenang air itu, wah, dia jago banget nyimpen karbon. Karbon organik itu kayak terkunci aman di bawah air. Masalahnya, karena kebutuhan ekonomi dan pola makan kita yang berubah, banyak sawah yang sekarang dialihfungsikan jadi ladang sayuran. Nah, proses konversi inilah biang keroknya. Pertama, pas airnya dikeringkan, tanah yang tadinya kaya karbon itu langsung kena paparan oksigen. Kedua, tanahnya diolah secara intensif, yang justru menghancurkan struktur gumpalan tanah yang seharusnya melindungi karbon. Hasil akhirnya, karbon yang udah aman tersimpan bertahun-tahun, sekarang malah bocor ke atmosfer dalam bentuk CO2. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap menanam sayuran tanpa harus melepaskan semua karbon berharga itu? Disinilah sebuah eksperimen cerdas masuk, menawarkan solusi yang kelihatannya menjanjikan banget. Jadi para peneliti ini menyiapkan 6 pepak uji coba selama 2 tahun. Ada 2 kelompok kontrol ya, satu yang nggak dikasih pupuk nitrogen sama sekali, namanya Zero N, satu lagi pakai pupuk kimia biasa yang dipakai petani pada umumnya, yaitu Con-N. Nah, 4 kelompok lainnya, mereka coba ganti sebagian pupuk kimianya dengan pupuk organik. Ada yang pakai kotoran babi, ada juga yang pakai lumpur limbah perkotaan, dengan perbandingan 25% dan 50%. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya! Kita lihat gimana semua perlakuan ini memengaruhi neraca karbon tanah. Anggap aja ini kayak laporan laba rugi nih, tapi buat karbon di lahan pertanian. Ini dia pertanyaan intinya. Apakah cara ini beneran berhasil? Di akhir cerita, tanahnya jadi makin miskin karbon alias rugi atau malah makin kaya karbon alias untung? Hasilnya ternyata sangat jelas. Dengan metode konvensional yang cuma pakai pupuk kimia, lahannya itu kehilangan karbon. Rata-rata sampai 2137 kg karbon per hektar setiap tahun. Itu kerugian yang besar banget. Artinya tanahnya secara aktif terus-menerus ngelepasin karbon ke udara. Tapi, coba lihat apa yang terjadi pas 50% pupuk kimianya diganti pakai kotoran babi. Keadaannya berbalik 180 derajat. Lahannya justru jadi surplus, nambah 600 kg karbon per hektar tiap tahun. Tanah yang tadinya jadi sumber masalah, sekarang berubah jadi bagian dari solusi, jadi penyerap karbon. Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Coba lihat batang untuk metode konvensional atau KON. Posisinya di bawah 0 kan? Artinya karbonnya hilang. Sekarang bandingin sama yang pakai 50% lumpur atau S50 dan yang pakai 50% kotoran babi atau M50. Keduanya jauh di atas 0. Ini artinya ada penambahan karbon bersih ke dalam tanah. Jadi kesimpulannya, metode ini beneran berhasil. Oke, hasilnya memang luar biasa. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Gimana mekanismenya? Jawabannya ternyata bukan ada pada apa yang kita tambahkan, tapi pada siapa yang kita beri makan di dalam tanah. Jadi begini, menambahkan pupuk organik itu ternyata bukan cuma sekedar numpuk karbon, ini tuh kayak kita nyiapin prasmanan mewah buat miliaran pekerja super kecil yang nggak kelihatan di dalam tanah, yaitu para mikroba. Nah, cara mereka merespons makanan ini, itulah kunci dari semuanya. Biar gampang, anggap aja ada 2 tim mikroba di dalam tanah. Tim pertama, kita sebut para pendaur ulang. Mereka ini jagoan di tanah yang miskin nutrisi. Mereka kerja keras buat mecahin bahan organik yang sulit, tapi sayangnya proses ini justru melepaskan karbon. Nah, tim kedua adalah para pembangun. Pas kita kasih pupuk organik, kita itu sebenarnya ngasih makan tim ini. Mereka langsung berkembang pesat dan pakai nutrisi itu untuk membangun tubuh mereka, yang secara efektif mengunci karbon di dalam tanah. Jadi, apa arti semua ini buat kita semua? Apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari penemuan tentang neraca karbon dan pasukan mikroba ini?
Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan sangat baik, mengganti sebagian pupuk kimia dengan pupuk organik itu bukan cuma bisa ngerem kebocoran karbon, tapi ini adalah strategi yang menjanjikan buat meningkatkan hasil panen sekaligus secara aktif menyerap karbon dari atmosfer. Ini win-win solution, menang buat ketahanan pangan, menang juga buat iklim. Nah, ini yang akhirnya membawa kita pada sebuah pemikiran penutup. Alih-alih terus-menerus berusaha melawan alam, penelitian ini menunjukkan betapa kuatnya kalau kita mau bekerja sama dengan alam. Dalam kasus ini, ya dengan cara memberi makan mikroba yang tepat. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana lagi ya kita bisa menerapkan prinsip sederhana tapi kuat ini untuk memecahkan masalah-masalah terbesar kita yang lain?